Kasus penemuan dua kerangka ibu dan anak di Bandung Barat kini memasuki babak baru. Polisi menemukan riwayat pembelian sianida. Hal ini membuat publik bertanya, apakah Iguh Indah Hayati dan anaknya Elia Immanuel Putra memilih mengakhiri hidup dengan menenggak racun sianida? Polisi menemukan riwayat penemuan sianida saat penelusuran digital forensik di telepon seluler anak Elia. Di situ tercatat bahwa anak Elia sempat mencari dan membeli racun sianida sekitar tahun 2018. Riwayat pembelian yang kita duga sianida itu tetap kita menunggu hasil dari tim forensik. Jangan sampai dia beli tapi ternyata tidak ada dalam kandungan, kita bisa menyimpulkannya salah. Jadi kami mohon waktu nanti secara komprehensif dari segi forensik, dari segi psikologi forensik, kemudian dari segi lapor, nanti apabila kita sudah menemukan hasilnya, nanti kita akan disimpulkan nanti dari masing-masing ahli, baik itu forensik maupun psikologi forensik, untuk menyampaikan analisa terkait proses penyidikan yang ada. Sekarang kita kenali sianida. Senyawa ini dapat berbentuk gas, cair, dan padat. Ada sedikit aroma seperti almond. Sianida telah dikenal luas sebagai senyawa beracun sejak puluhan tahun lalu. Sejumlah catatan sejarah menunjukkan sianida telah digunakan sebagai alat pembunuhan massal, alat bunuh diri, dan senjata kimia sejak masa Perang Dunia Kedua tahun 1940-an. Saat itu, anggota Nazi menggunakan senyawa beracun ini untuk melakukan genosida terhadap musuh-musuhnya dalam sebuah kamar gas tertutup. Puluhan tahun berselang, tepatnya pada 1978, sianida kembali digunakan sebagai alat untuk bunuh diri massal 909 anggota sekte People's Temple di Guyana, Amerika Selatan. Di Indonesia, beberapa kasus pembunuhan terkait racun sianida, yaitu pembunuhan Munir 2004 dan kasus kematian Wayan Mirna Salihin lewat kopi sianida di Cafe Oliver, Jakarta 2016. Sianida bersifat sangat letal atau mematikan karena dapat berdifusi dengan cepat pada jaringan dan berikatan dengan organ tubuh dalam beberapa detik. Sianida dapat berikatan dan menginaktifkan beberapa enzim, terutama yang mengandung besi dalam bentuk Fe atau Fe3+ dan kobalt. Kajian Gillian Hemel dari Divisi Kardiologi University of Maryland Medical Center tentang tinjauan keracunan sianida akut yang terbit di Jurnal National Library of Medicine Februari 2011 menyatakan manifestasi klinis dari keracunan sianida sebagian besar merupakan gambaran dari hipoksia intraseluler atau kondisi rendahnya kadar oksigen di sel dan jaringan. Tanda-tanda atau gejala hipoksia ini biasanya terjadi kurang dari 1 menit setelah menghirup dan dalam beberapa menit setelah mengonsumsi sianida. Gejala hipoksia akibat keracunan sianida yang muncul antara lain timbul kecemasan, sakit kepala, dan pusing. Jika terus berlanjut akan berkembang menjadi penurunan tingkat kesadaran, kejang, lumpuh, koma, hingga kematian. Badan Pencatatan Zat Beracun dan Penyakit Amerika Serikat mencatat konsentrasi hidrogen sianida yang fatal bagi manusia jika dihirup selama 10 menit adalah 546 juta per bagian atau ppm. Meski beracun, namun tetap ada peluang selamat dari sianida. Pertolongan pertama yang bisa kita lakukan yaitu memindahkan korban keluar ruangan agar mendapatkan cukup oksigen. Selanjutnya mengganti semua pakaian yang terkontaminasi sianida dan mencuci bagian tubuh orang yang terpapar sianida dengan air dan sabun. Selain itu, teknik bantuan hidup dasar dan bantuan pertama pada penyakit jantung dapat dilakukan untuk melindungi otak dari kerusakan. Salah satu kunci keberhasilan terapi keracunan sianida adalah dengan menggunakan penangkal sianida sesegera mungkin ketika pasien telah ditangani tenaga medis di fasilitas pelayanan kesehatan.